Oke, ya silakan Aditya. Oke, tes satu 2 3. Tes. Oke, selamat malam semuanya dan salam Maranatha. Halo. Oke, Aduh, kenapa tak kenapa mic-mu? Mic-mu Shalom ya? mempesona, Shalom Maranatha, Shalom tes mempesona. tes satu 2 3. Gimana Ya, sudah, audionya, sudah. Bob? Sudah. Oke. Oke, makasih. Eh, kenapa tadi saya tertarik ingin masuk? Karena memang saya dengar tadi kan nonton di YouTube saya kan, kajiannya bagus ya, eh tentang kematian ya. Karena memang kematian ini dalam Islam juga sesuatu yang dianjurkan ya. Karena ketika seseorang itu mengingat kematian, maka seseorang itu otomatis akan mengingat Tuhannya. Gitu. Makanya kami dalam Islam itu ketika mendapat ujian ya seperti dikasih sakit ya, ada tetangga mati, saudara mati, adik mati, kakak mati misalkan. Nah, itu sebagai pelajaran kita yang masih hidup bahwasanya segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang kekal gitu kan, abadi. Tidak ada yang abadi maksud saya. Jadi dalam Islam itu Allah itu mematikan manusia dari dunia ini itu ya untuk mengetahui ya mereka yang mematuhinya dan mereka yang tidak mematuhinya. Karena dalam Al-Quran itu Allah akan berfirman yang menciptakan mati dan hidup ya untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itu kan kata Allah dalam Al-Quran. Jadi makanya kata umat Islam itu ketika kita itu diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan yang sehat terus gitu kan. Terkadang manusia itu lalai akan Tuhannya ya. Biasanya orang kalau sudah sehat banyak uang itu suka happy ya jalan-jalan sana kemari Waduh, ya, lupa ke masjid, ini nama ke gereja dan headset segala macam. Aditya kok gitu ya? Tes satu 2 3. Oh, Iya, Belakang sudah tuh ada dua bunyi kletak gitu loh. tes satu 2 3. Kayak sudah 2 hari begini terus nggak tahu ya. Saya juga bingung ini. Sudah mantap. Udah ya. Ya, jadi itu ya dalam Islam itu kematian itu merupakan suatu teguran kepada mereka yang masih hidup ya dan bisa menjadi renungan kita karena karena ketika kita itu lalai akan Tuhan ya dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini orang kan enggak ingat Tuhan begitu sakit baru ingat Tuhan memohon kepada Tuhan dan segala macam kan seperti itu. Jadi dalam Islam itu kami di dunia ini makanya Allah itu mengatakan dalam Al-Qur'an tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya beribadah kepadaku dan siapa yang bertakwa atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya maka segala amal perbuatannya tadi akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena kami di dunia ini bukan karena dosa warisan Adam, bukan karena apa ya. Dalam Islam ini ya, manusia ada di muka bumi ini tidak lain hanya untuk dijadikan khalifah di muka bumi dan hanya merosok terus ya. Oke lah, mungkin begini, pertanyaan saya begini. Kan dalam Kristen itu kan sudah pasti dijamin masuk surga katanya kan jika menerima Yesus sebagai Tuhan artinya sudah dijamin pasti masuk surga ya di situ menggunakan kata pasti. Nah, sementara kita dalam Islam kan hanya diajarkan mengucapkan insya Allah ya jika Allah itu menghendaki demikian. Artinya kami sebagai umat Islam itu tidak mau mendahului ketetapan Sang Pencipta gitu kan. Jadi urusan masuk surga atau neraka ini kami tidak mau melampaui batas yang telah ditetapkan. Jika Allah menghendaki ya udah kita masuk surga gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kalau memang sudah pasti dijamin masuk surga, ngapain pula sih kita takut mati kan? Ya kalau bisa doa kita ya matikan segera secepatnya gitu kan sudah dijamin pasti masuk surga kan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lah. Nah, seperti itu. Aduh. Pak Ya kira-kira Bobo. mungkin itu aja sih dari saya. Silakan. Pak Bobo. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Bicara Pak Bobo. Pak Bom. Nah, sebentar Pak David. Sebentar ya Pak David. Sebentar Pak David. Kasih Pak Cengke dulu. Aduh, Udah dari tadi Pak kasih. Bobo. Sebenarnya ada Yes. juga benarnya Pak Bom. Ini saran saya. Sebenarnya ada juga benarnya itu yang dibilang Ibu Agnes itu. Dalam arti kadang-kadang kan sebelah ini mengganggu. Maksud poinnya saya tangkap.
Pak Bomo menceritakan firman Tuhan, masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Tapi karena datang Rosi Lucifer ini mengganggu ya. Sebenarnya kayak saran Sofia Tuli itu bagus. Kapan sih psikolog berperan dalam gereja? Kan Pak Bomo tadi sudah dibacakan Efesus 4 ayat 26, belum? Pak Bomo? Sudah. Nah, di sini kan sangat penting sekali. Mungkin ini banyak anak-anak Tuhan ya mengalami kepahitan dan dibiarkan tahun menahun. Padahal kan dibilang segala perkara itu urus dalam satu hari selesai. Kalau kau seandainya di Rom ini juga kalau kita Putus Pak. Putus Pak. Pak, putus Pak. mungkin Suaranya hilang. anak-anak Tuhan, ah? Sudah ada. Suaranya sudah ada. Iya. Iya, maksud saya ini masih banyak poin-poin yang didiskusikan. Saya tertarik juga seperti yang dibilang Ibu Sofia Tul. Kapan itu harus kita gunakan psikolog, ya kan? Mungkin dari kalau atau hamba Tuhan harus sama-sama dengan psikolog kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami akar kepahitan, apa akar permasalahannya itu, dan ini akan membawa dia jauh dari Tuhan. Dan lama-lama juga di dalam gereja akan jadi suatu penyakit dan akan digunakan iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Jadi hanya itu aja Pak Bombom, saran saya juga kalau dibilang Ibu Agnes mengeluh kemarin itu ada juga benarnya juga ya. Karena kita beri ruang seperti si Lucifer datang udah mengganggu. Nah, itu aja saran saya Pak Bombom. Terima kasih. Ke Aditya ini. Mungkin lu semut jiwanya sakit itu. Ke Aditya lu semut itu aja. Yesus itu apa Tuhan? Kalau mati kalian bagaimana? Sudah tahu kan orang Kristen itu walaupun percaya Tuhan Yesus bukan langsung selamat, banyak proses apa kayak gini. Timbul lagi pertanyaan konyol, kok nggak minta mati? Nanti buat framing orang Kristen mau mati karena sudah selamat. Selalu hal-hal yang negatif yang mereka bawa. Ya oke lah, itu semua kita tahu lah. The plan of the... Aku jawab. Itu namanya goblok. Kan dia sendiri dapat 70 bidadari. Kenapa nggak dia mati duluan? Enggak. Ya kan? Pesta-pesta seks di atas ya. Biarlah Aditya mati. Itu doang. Lu kan cepet mati, dia ketemu bidadari 72 lu dapet tuh. Gratis lagi lu kagak pakai mahar. Oke, jadi Ini begini. mic-nya siapa ya? Yang bunyinya nggak enak ya? Enggak, ini ada yang rusak ininya. Bunyi nggak enak. Yang 2000 itu. Bom ini kurang canggih ini. Yang kontrol. Ini kayaknya punya Aditya nih, mic-nya murahan. Sabar. Bunyinya nggak enak Sabar, di sabar. kuping. Sabar Aditya, sabar. Sofia Tul, Aditya. Oke, siap. Gimana keadaan? Aduh, mic kamu nih. Aditya punya mic rusak. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jelek Aditya. bagaimana itu? Modal Aditya, dong, sebentar. modal. Sebentar. Aditya. Oke. Aditya, Ya, saya mau Pak tanya. Aditya. Berisik sekali mic kau nih, headset kau rusak. Aditya, Nggak usah pakai headset dia. Aditya. Ya, Pak gimana? Bombom, Ya. aku jadi ingat apa yang dibilang Lung Semut itu dulu Pak Bombom. Pak Bombom. Ya. Kita kalau saya dengar ya bilang Aditya itu pokoknya semua orang umat muslim walaupun nanti di laundry di neraka akhirnya kan ke surga. Lalu dibilang Lung Semut lagi, lihatlah nabi kami, dia akan terakhir kan antrian terakhir karena akan melihat siapa yang akan orang ke neraka itu. Oh Tuhan Allah, masukkanlah itu ke surga bla bla bla. Kan seperti kontradiksi. Kalau sudah dijaminnya ke surga, ngapain juga nabinya juga dia urutan terakhir untuk melihat umat-umatnya semua, meyakinkan semua sok-sok seperti pahlawan untuk masuk surga. Kamu udah bilang statementnya semua masuk surga, ngapain lagi khawatir? Dia di antrian terakhir katanya. Oke lah, saya nggak perlulah jawaban itu yang aneh-aneh itu. Terima kasih. Hanya mengingatkan tadi Lung Semut itu aja. Oh ini tuh kata-katanya. Oke, lanjut. Ya, Makasih, Pak. saya tambahin.
Saya tambahin. Sebentar Pak Kim, sebentar aja. Yang 10 detik saja. yang cengkeh 2000 itu di Bom. Ya dia yang berisik. Nah, sabar. Ya. Sabar ya. Oke. Aditya, tadi Aditya mengatakan bahwa tidak punya dosa waris. Pertanyaan saya sama Aditya. Kan Siap. kalian punya Al-Quran kan bilang ada mengenal kitab sabur ya. Sabur ya. Betul. Di kitab saburnya ada Taurat. nggak? Ada ayatnya nggak? Mazmur, sabur ya sabur. Itu sabur yang mana? Kitab Jadi sabur yang mana begini. itu? Oke. Dalam Al-Quran itu kan menceritakan nabi-nabi terdahulu, ya kan? Iya. Bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu seperti Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa itu diutus Saya bukan hanya tanya kaum-kaum itu. tertentu. Ya jadi oke, kita Saya lanjut ke bukan tanya kitabnya. itu. Ya, Saya bukan tanya itu. ya jadi Kan kita Al-Quran, ya. kan di kitab kamu kan ada tertulis kitab Zabur. Yang pertanyaan saya, kitab Zabur itu yang mana? Kenapa kok Nabi kamu nggak tulis kitab Zabur? Kan di situ kitab Zabur kan ada menulis tentang dosa waris itu, dijelaskan masalah dosa waris. Oke, jadi begini Ayo, Bom. kenapa kalian tidak ambil itu? Oke, siap. Jadi begini jawabannya ya. Tes 1 2 3. Kok kecil kali? Udah audio saya? mantap, udah mantap. Udah mantap. Oke, jadi begini. Setiap ayat-ayat yang menceritakan Nabi Daud di dalam Al-Qur'an itulah sabur. Setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Musa itulah Taurat. Tiap-tiap ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Isa itulah Injil ya. Jadi Keliru salah. jangan dipotong Salah. dulu, saya lagi bicara. Biar aja, Bu. Kami umat Islam itu bagian dari rukun iman itu ya. Allah itu ya memberi informasi kepada umat Islam bahwasanya sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu sudah ada nabi-nabi terdahulu ya. Seperti Nabi Musa misalkan, dan Al-Qur'an memberi informasi di situ bahwasanya Nabi Musa itu diutus oleh Allah itu bukan untuk seluruh umat manusia. Ini penjelasan Al-Qur'an ya, tetapi hanya diutus kepada Bani Israel ya. Dan syariat Nabi Musa itu ya berlaku kepada Bani Israel saja. Ini masalah syariat. Tapi kalau masalah konsep ketuhanan itu sama. Bukan Ya, bicara dan ketuhanan, sama-sama bertauhid, ya. ketuhanan. Bukan saya bicara ketuhanan, saudaraku. Oke. Kalau ketuhanan nanti luas. Yang saya mau tanyakan tadi, kau bilang dosa waris. Ya. Kenapa kalian kau punya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kasih tahu bahwa nih kitab Mazmur ini, Sabur Daud ini ada tertulis ayat sekian, bahwa dosa waris ini. Kenapa tidak tertulis? Oke, siap. Jadi begini ya, Itu maksud mereka saya. yang hidup, ya mereka umat Nabi Daud yang hidup di zaman Nabi Daud, mereka kan nabi yang mereka ikuti kan Nabi Daud, dan Nabi Daud juga punya syariat sendiri ya. Tapi Bukan sejauh yang syariat. saya jumpai di Al-Quran, tidak ada satupun konsep Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud Berarti itu tidak kenapa ada yang tidak namanya ambil? dosa waris. Dalam Islam Berarti tidak beda, ada. Pak. Di Beda. Beda. Berarti Tuhannya beda. Berarti tidak Beda. beda. Begini. Betul, Begini, beda. Pak. Jadi betul. Pak jadi Aditya. dulu. Jadi begini, benar Pak kata Aditya. Bom. Kita ini Saya beda. luruskan dulu, Pak Aditya. Saya luruskan Jika dulu. sama, sebentar dulu. Saya luruskan Jika dulu. sama, Saya luruskan dulu. nah, Sebentar. sedikit Saya lagi, luruskan Bom, dulu. sedikit lagi. Nah, sabar, sedikit dulu ya. Betul kata Bom kita beda. Jika kita sama, maka Bom Muslim di situ, ya kan? Betul, beda di sini. Bisa. Kan gini. Sejak kapan Nabi Musa Islam, Daud Islam? Sebentar. Sumpah. Tunggu dulu, Pak. Saya jawab sebentar dia dulu, Pak. Pak Aditya, ya. Raja Daud itu bukan nabi. Kalau di Alkitab ya. Di Raja Daud itu yang menjadi nabi adalah Nabi Nathan. Bukan Raja Daud yang disebut nabi. Jadi kalau Raja Daud itu ditegur waktu dia bersalah, dia melakukan kesalahan yang besar, itu datang seorang nabi yang menegur dia. Yaitu Nabi Nathan itu. Itu versi Alkitab, itu ribuan tahun sebelum Al-Quran ada di abad ke-7. Nah sekarang saya mau menjawab dulu yang pertama. Ya, pada dasarnya Elohim atau Tuhan semesta alam itu tidak pernah menciptakan kematian buat manusia.
Tetapi manusia sendiri itu yang melanggar perintah Tuhan, akibatnya manusia itu mati, mengalami kematian. Faktanya apa? Di kitab Kejadian. Sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka tidak bisa mengalami kematian. Mereka hidup kekal di Taman Eden itu. Tetapi akibat mereka melanggar, maka mereka mengalami yang namanya umur. Dibatasi oleh usia. Artinya apa? Mereka satu saat akan meninggal. Mati. Itulah upah dosa. Seperti yang tertulis di dalam dalilnya di dalam Roma 6 pasal 23. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti kematian. Itu fakta. Sekalipun orang tidak mengatakan saya tidak mengakui dosa waris, terserah. Alkitab membuktikan secara fakta bahwa manusia itu mengalami kematian sejak ribuan tahun yang lalu. Bahwa benar manusia mengalami kematian. Nah, yang kedua, jikalau kita menerima darah Yesus sebagai penebus dosa asal itu, kita pasti selamat, benar. Pertanyaannya Pak Aditya tadi, kenapa manusia tidak cepat mati? Ini konsep yang salah. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bersaksi tentang nama Dia. Kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Urusan mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Ya, Tuhan mau panggil sekarang kita bisa kok. Pertanyaannya apakah sudah siap apa belum? Ya, hanya firman Tuhan katakan orang yang percaya kepada Kristus pasti selamat. Tetapi ingat Pak Aditya, Tuhan tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau manusia menolak dan melakukan kejahatan, melakukan dosa dan tidak pernah bertobat, minta ampun, tetap masuk neraka sekalipun dia Kristen, Pak Aditya. Hanya satu saja, kalau dia melakukan kebenaran yaitu mengakui darah Yesus, menerima darah Yesus, pasti selamat, tidak mungkin nggak selamat, pasti selamat. Begitu. Jadi perkara mati hidup itu urusannya di tangan Tuhan. Selama kita masih diberi nafas hidup, kita akan berbuat baik kepada sesama manusia. Berlaku baik terhadap sesama manusia, itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap insan manusia di bumi ini. Begitu dari saya, Pak. Silakan Pak Bombom menambahnya. Ya, jadi begini Aditya. Kalau memang kita punya kitab penyempurna, hal-hal yang penting itu jangan dihilangkan. Contoh masalah penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu penting sekali untuk pengajaran. Kemudian masalah kematian, manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Perlu. Itu loh Aditya. Nah kita Kristen itu bukan dari ajaran Paulus, kalau seperti kalian yang bicara-bicara di sana. Di siarannya kau, ada mana raja kasih tahu bilang itu Paulus pengarang, itu kitab palsu. Sekarang yang saya mau tanya sama kalian supaya saya percaya bahwa kitab itu palsu, tunjukkan sama saya data-data valid, data-data sejarah. Jangan data-data orang-orang bodoh. Itu Aditya. Saya mau minta data valid. Karena di tahun 400 Masehi itu sudah ada pengkhianat-pengkhianat dalam gereja. Sebelum yang kau sanjung-sanjung itu sudah ada dalam dunia. Belum ada. 400 Masehi itu ada aliran-aliran namanya mayor, minor, Sabellians. Itu yang terjadi sekarang di dunia YouTube. Saya mau sebutlah hamba Tuhannya siapa. Itu udah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Kami semua hamba Tuhan yang Trinitas, terus kami semua bertolak belakang sama mereka. Karena mereka adalah sekarang mulai muncul lagi ajaran-ajaran itu. Ya. Kalau memang teman-teman seberang mau diskusi secara baik-baik, kita boleh diskusi. Jangan kalah-kalah ujung-ujungnya sudah tersempit, bukan kalah ya, tersempit. Palsu. Baru kalian tidak bisa tunjukkan data-data yang asli. Itu loh. Oke, silakan. Mau diskusi sama siapa? Silakan Aditya, teman-teman. Mau tanya sama siapa? Silakan. Enggak, saya sedikit ke Aditya, boleh Pak Bombom? Boleh. Mengenai Nabi Daud. Jadi saya sampai sekarang bertanya-tanya. Banyak hal seperti Sulaiman yang mirip-mirip nama ya, walaupun itu bukan orang yang ada di Alkitab. Kayak Adam, kemudian Daud, Sulaiman. Sebenarnya apa yang menjadi dasar maka mereka dikatakan nabi, Aditya? Apa dasar
Allah SWT itu mengatakan yang namanya Adam, Daud, Sulaiman itu adalah nabi. Silakan Aditya. Oke, tadi bagus sebenarnya pertanyaan Kila tadi ya. Di dalam Kristen tadi kan tidak ada Daud disebut nabi, tapi saya pernah baca ya. Nanti saya ingat-ingat ya. Saya pernah baca, entah lupa di kitab mana. Sebentar, Aditya. Di Kisah Para Rasul itu murid-murid karena dia begini, Aditya. Ya, bahkan ada nabi-nabi dibunuh itu. Yo, katanya. sebentar. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Lukas menulis bahwa Daud itu memang seorang raja. Dia adalah seorang raja yang diurapi, dinubuatkan untuk memerintah bangsa, dinubuatkan untuk perjanjian dalam 1000 tahun. Ya, nanti kalau satu saat saya jelaskan masalah 1000 tahun, saya ambil dari perjanjian lama. Makanya Lukas menulis Kisah Para Rasul itu, Daud dianggap sebagai nabi, raja dan nabi, karena dia adalah seorang raja, tapi dia bernubuat. Dia bisa bernubuat dan dia menyampaikan firman Tuhan juga datang kepada dia. Dia adalah raja yang dijanjikan, penguasa dari keturunan Raja Daud. Makanya Yesus Juru Selamat, anak Raja Daud. Ada lagunya loh. Ya, jadi Anda salah. Sebenarnya Daud itu adalah dia raja. Dikatakan nabi karena dia bernubuat, kelakuannya seperti nabi. Itu dia. Dia punya kitab, ya, bermazmur. Cuma seandainya kalian bilang punya kitab Mazmur, Zabur, tapi kok isinya nggak ada. Nah itu yang saya bingung. Kami Kristen aja punya kitab Mazmur. Kalian mana kitab Mazmurnya? Nggak ada. Oke? 150 pasal loh. 150 pasal loh. Sebenarnya banyak sih doa-doa Nabi Daud dalam Al-Quran tuh banyak kita jumpai. Mana? Coba saya samakan. Coba, ayo, coba tunjukkan satu Al-Quran. Nanti saya buka Mazmur. Ayo, doa-doanya. Silakan buka. Catat. Oke, mantap. Mana doanya? Daud, coba lihat. Tak ada. Mazmur tak ada dalam Quran. Tidak, doanya mirip Daud. Ayo, Daud. Kan Daud berdoa. Ayo, mana? Islam tidak boleh bermazmur. Islam tidak boleh bermazmur. Al-Baqarah 250. Ini salah satunya ya. Mana? Al-Quran berapa? Al-Baqarah 250. Kalau tidak salah itu di surat Al-Baqarah. Sudah, sabar. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya ayat 2. Al-Quran surat 2. Ya, ayat 250 kalau tidak salah ya. Coba Daud di situ ya. bentangkan kita lihat. 250. Ya. Mazmur juga bukan kisah tentang Raja Daud ya. Kamu keliru. Mazmur itu kumpulan nyanyian. Iya. Kisah tentang Raja Daud itu. Biarkan dulu dia. Iya, ada di Samuel sama raja-raja keliru. Mana doanya mana? Ya itu tadi kan ketika mereka maju melawan Jalut dan para tentaranya mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Lawan apa? Jalut itu apa? Saya belum paham itu Jalut siapa ya. Yang jelas itu Dia nggak tahu Jalut siapa. Ya, belum paham tapi udah ngomong. Ini kisah Gideon. Kisah Gideon tercampur sama Raja Saul. Banyak yang lainnya dan masih banyak kok yang lain-lainnya ya. Bentar ya. Doa Nabi Daud tuh banyak dalam Al-Quran sebenarnya. Ini salah satu yang anakronisme di dalam Quran. Jadi kisah Gideon kecampur sama kisah Saul. Keliru Qurannya. Jadi Daudnya berdoa begini. Daudnya berdoa begini. Ini kan ada juga di Al-Quran. Bentar ya. Bentar Al-Quran. Mana Daud dulu. Makanya teman-teman. Pak Bobo Benari sudah siap masuk karir lagi. Iya. Yang lebih kurang begini artinya. Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau melembutkan Daud akan besi. Ya, di situ kan menceritakan bahwasanya kan di situ kan di Quran surat Saba ayat 11 itu kan mereka disuruh perintah gitu kan.
Al-Quran bunyi begini, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah nyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku melihat, sungguh aku maha melihat dan apa yang kamu kerjakan, ya kan? Maka ada doa di situ kan, ya Allah lembutkanlah hatinya. Di mana Mas Engkau Muhammad melembutkan doa? Daud dan besi. Bentar dulu, itu salah satunya. Ada doa yang panjang nih. Bentar saya cari, lupa saya tempatnya di mana ya. Tidak, maksudnya Ini salah lagi. Baju sirah besi itu belum ada pada zaman Daud. Baju besi, baju Aduh. sirah itu kira-kira sekitar 200 tahun setelah Raja Daud. Salah. Iya. Salah, Nggak ada baju Adit. besi zaman Daud. Salah lagi. Adit. Masuk karung. Aditya, Masuk karung. Karungin Aditya. Adityanya. Aditya, Al-Baqarah 250 tadi kalau kita lihat di 248-nya itu Musa dan Harun loh. Kok bisa ke Daud? Iya. Kan Coba mereka buka campur, tabelnya. Pak. Musa, Harun, Daud, Zakaria satu zaman sama Firaun juga. Di share screen saya aja Pak, coba Pak. Ya. Itu berarti keliru ya Bu Sofia. Ini Ya Aditya. bukan keliru. Pokoknya itu semua hidupnya satu zaman. Iya, Oh, ya. kok bisa begitu? Pokoknya Nih, ini jadi Yesus keponakannya Musa. Yesus ada juga di situ pada waktu Musa menemui Firaun. Ada juga Saul di situ, Oh. ada juga Daudnya di situ. Aduh. iya, makanya Mati saya dah. coba tanya ke Aditya. Saya bacakan yang 248-nya Aditya ya. Nih, Iya, iya. dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat keterangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Itu ayat 248-nya. Kita baca Ini ayat nabi 24. siapa nih yang berkata? Nabi itu nabi siapa yang berkata di ayat 248 ini? 248 ini. Ini mengenai Musa ini. Mengenai Musa. Dan nabi mereka ini siapa yang berkata? Musa. Nggak tahu Gak jelas saya. banget nih siapa yang ngomong ya. Iya, 249 kita Terus? bacakan aja dulu Bu Sofi. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dialah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Cerita Tetapi Gideon kan mereka- ini? Iya, Ya, Gideon tuh benar. Gideon tuh betul. Kecampur kan? Pusing Betul. kan lo kalau baca Itu Quran? Gideon. Bisa gila kan lo? Sama, gue juga. Itu Tetapi Gideon benar, mereka itu Gideon. meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut itu apa artinya Aditya ya? Dan orang-orang yang Dia nggak beriman- ngerti. Talut itu Saul, disamakan dengan Saul dalam interpretasi atau tafsiran mereka. Jalut itu Goliat. Tetapi tak cerita Talut Saul di sini sama dengan cerita Gideon di dalam Alkitab kita. Jadi ya kita minum Kalpanax deh. Iya, Iya, itu kita- soalnya itu di mix, Pak. Jadi begini, kalau begini. kita bikin Oh. itu bikin jus buah Eh, dicampur-campur ya ini. Biar Aditya tanggapi dulu teman-teman. Ya, Di jadi letter begini ya, Biar ada Al-Quran tanda. itu kan bukan Ah. kitab profil seseorang ya, tapi Al-Quran ini kan kitab kesempurnaan iman. Dan- Makanya kisah-kisah Nabi Daud itu Al-Quran itu bukan kitab sejarah, nggak cocok sama sejarah. Dipotong dulu, Sofiatul. Ya, itu banyak apa itu hikmah-hikmahnya aja yang dipetik dari kisah-kisah Nabi terdahulu ya. Bagaimana indahnya doa Nabi Daud ya. Jadi bukan kitab Bagaimana- suci ya, Aditya. Bukan kitab suci ya. Iya, ini begini, Nabi begini. Daud bisa sejaman sama Gideon, bisa sejaman sama Musa. Gimana Bentar. sih lu kecampur-campur, heran gue. Bentar Bu, Itu saya Bu kritik Sofi. kitab kamu, Kita- belum bisa kita- jawab kamu nanti. Kita baca yang 251 Siapa nya bilang kita nggak bisa jawab? Ya maklum Bu Sofiatul, nasi Kitab campur kita kan. terdapat cahaya dan petunjuk di dalamnya. Siap ditanya berarti ya. Sebentar Adit. Bagaimana? Saya katanya bingung. Betul siap ditanya katanya. Lu Sebentar siap Adit. nggak ditanya? Sebentar dulu Pecel. Sebentar. Kamu siap nggak Sebentar. ditanya? Nggak, kita Kamu bacakan Kamu aja. ngomong bertanya, begini kita aja nggak bertanya juga. bisa. Jauh. Bagaimana Musa dan Daud dan Saul dan Gideon bisa satu zaman? Gimana Bukan, tuh kamu ini- jelaskan? Coba kita baca dulu aja ayat 251-nya ya. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut.
Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajari apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas seluruh alam. Ini kan menjelaskan tentang Daud ya yang membunuh Jalut. Tiba-tiba di 252-nya muncul nama Muhammad gitu. Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dengan benar dan engkau adalah benar-benar seorang rasul. Enggak itu bukan Muhammad, cuman tak dalam kurung, sebenarnya bukan Muhammad ditambahin. Iya, kok lompat-lompat maksud saya. Nah, ini setelah itu ayat 253-nya bicara tentang Isa lagi. Iya, Kan? ngaco-ngaco, lompat-lompat Iya, semua. lompat-lompat. Jadi gini, Pak Jadi bukan anak kan lo? Pak Ciler, Ah. Pak Ciler, Bu Sofi. Tadi saya Ayat- katakan, Ayat apa 254-nya ayat Bus. 254-nya infak Bus lagi Sofi. jual beli. Bu Sofi. Iya, makanya itu kitab hikmah, yaitu kitab Bu. kesempurnaan. Bukan kita hikmah, Oh. kita tidak kronologis. Pening saya Halo. masih pening. Kan begini, sekarang saya mau tanya, apakah benar kan sudah saya baca itu kisah Daud di Bible itu yang dia ngintip orang dari atas itu, apakah orang mandi itu apa yang diintip itu loh? Akhirnya disuruh itu? ya itu apakah benar cerita itu di Bible itu? Oh ya Kalau pasti Oh, sangat benar. benar. Semua yang ada di dalam Benar. Alkitab adalah benar. Benar itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Al-Quran datang itu mengkritik dan karena Nabi Kok dalam Islam itu mengkritik? diyakini. Kok Bagaimana mengkritik? mau Kalau kritik? itu Saudara aja kacau. Tapi utusan Allah itu maksum terhindar dari Aditya, hal-hal yang- bagaimana mungkin Allahmu tidak tahu kalau pakaian besi tidak ada pada zaman Daud? Kok Allah Oke, bisa nggak sabar. tahu Oke. kalau pakaian besi nggak ada pada zaman Bukan. Daud? Oke, dengar dulu Bukan. betul. Aditya Kalau sebentar. memang Sebentar, kalau memang Aditya. benar cerita Daud di Bible Ya, ya, itu bahwasanya ya. dia itu mengintip Itu orang benar. mati, berarti keturunan benar. berarti Yesus juga bermasalah di situ karena dia juga keturunan Itu Daud. benar, Gitu. Aditya. Yesus Aditya. tidak ada darah manusia di Bu. situ. Ya, benihnya adalah Di benih Bible ada itu ilahi. keturunan Bu Sofi, Daud. sebentar. Jadi kamu mengakui Quran kacau ya? Kamu mengakui Bahkan ini ada- tidak sesuai dengan benar. sejarah dan fakta ya? Dengar dulu. Kamu bahkan mengakui ada itu. sebentar. Quran ini Dengar perkataan dulu. Allah apa bukan? Quran ini Ada. perkataan Allah apa bukan? Kan ada di Matius apa Lukas? Enggak. Quran ini yang kamu tadi bacakan itu perkataan Allah bukan? Dia ini sebentar, dia ini kan keturunan Quran Daud, ini perkataan ya. Allah bukan? Berarti ya perkataan Quran ini Allah. perkataan Allah bukan? Perkataan Allah. Loh, kenapa bisa Allah nggak tahu kalau pakaian besi nggak ada pada zaman Daud? Nah, sebentar, kalau memang Daud itu mengintip orang mandi dan menginginkan perempuan itu berarti bermasalah dong keturunan kakek Yesus. Kenapa lu lari terus takut dikarungin? Bukan, makanya dalam Nggak, kamu jelaskan dulu. Putusan Allah itu Fakta maksud dan sejarah terhindar mengatakan dari pakaian besi itu nggak perbuatan. ada. Ya, pakaian baju zirah dari besi itu tidak ada pada zaman Daud. Mereka nggak pakai itu. Iya, berarti yang benar kitab saya. Anda mau bilang apa? Iya, iya, iya. Lu kok yang Jadi benar kita begini. belum keliru. Bener-bener edan. Kamu gimana sih? Sebentar Bu Sofi. Bener-bener Sebentar. Nah, Sebentar, sekarang Bu. saya tanya kamu Bible ya. Sebentar Adit, sebentar. Ya. Kalau Daud itu dia mengaku bahwa dia bersalah, Adit, yang mengambil istri panglimanya itu, ya kan? Ya. Dia mengaku dia bersalah. Karena dia raja. Ya, karena dia raja. Tapi ada nabi, Adit, yang sudah mengambil menantunya menjadi istrinya, kemudian setelah itu Zainab. mengawini. Iya, Setelah itu mengawini. disebutkan oleh firman-Nya Allah. Iya, setelah itu justru diteguhkan oleh firman Allah gitu loh, Adit. Dan dia justru mengawini anak umur 6 tahun. Itu gimana, Adit? Saya mau bahas Dengan itu referensi. dengan wahyu lagi itu. Kalau setelah Anda datang- bisa sebentar begini. Kalau Anda bisa menjelaskan nabi kami yang Anda tuduh tadi, coba Anda Apa? open cam ya. Anda tampilkan kitab-kitab di situ ya, kitab-kitab tentang Kitab. sejarah Nabi. Jangan ambil referensi dari Bukan, apa kan dia ada di namanya, Al-Quran itu. datangkan Ada- dari kitab. Kan ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Anda soalnya Hak prerogatif. Hak Soalnya prerogatif. banyak umat Islam di sana mendengar. Sekarang Anda datangkan kitab apa yang bercerita, tampilkan kitab itu, namanya apa, kitabnya, nanti kita akan saya bawa ke ustaz saya, nanti saya suruh kaji. Apa itu maksudnya? Dan Yang mengenai apa?
kitab yang menceritakan tentang yang Anda katakan tadi itu kitab mana? Loh, Oh, kan itu dia yang itu. Kamu nggak lihat Aduh, Asbabun Nuzul At-Tahrim? Paciler. Kitabnya, Buta tuh, kitabnya. Oh, silakan, Nama silakan, kitabnya kasih, apa? kasih. Nanti akan Silakan. apa namanya? Saya catat kitab apa itu namanya? Tentang Nanti Nabi akan kamu, bawa, terus yang itu. Ya, yang Tentang menikah yang Zainab. kecil. Kitabnya, Dengan kitabnya. Zainab sama Bukan Aisyah. hadisnya, bukan hadisnya. Kitab apa itu namanya? Ya, Oh, silakan. saya nggak kasih kamu kitab. Saya kasih kamu linknya Ah. langsung dari Arab Saudi. Mana kitabnya? Baca yang Kitab apa private chat. namanya? Baca private chat. Buka Ya, private chat dulu. bilang di Buka, sini aja kitab apa biar buka semua dulu dengar private chat, sana. Pak Bobob. Tolong dibuka Nanti private chat semua tuh, Pak Bobob. umat Islam itu akan mengkaji kitab Ya. apa yang Anda bawa. Ya. Buka private chatnya biar dia Buka dulu baca. private chat. Apa? Buka bisa Lupain. baca. Karena memang jangankan itu ya, nabi-nabi dahulu kan diceritakan begitu ya, Nabi Daud ngintip orang mandi ya. Apa itu siapa namanya? Itu karena ada Nabi kisahnya, Lu Aditya. ngomong Nabi Daud si kan Qurtubi bisa itu ada kan kisahnya. Ya. Aditya, itu Bang- ada kisahnya Raja Bahkan- Daud. Sebentar. Bahkan ada yang Makanya mengatakan disebut di channel keras saya oleh kemarin Nabi ya, Nathan. orang apa? Sebentar, kan ada yang diskusi sama saya kemarin di channel saya yang Kristen mengatakan Abraham juga berzina katanya. Masih ada video di tempat saya belum saya hapus ya. Pak Bobob kasih lihat alamat Siapa? itunya, Pak. Paling atasnya. Abraham berzina katanya. Address Narasumber Kristen Berzina yang sama mengatakan siapa? saya. Anda tahu, Berzina dia yang sama bilang siapa? di saya. Buktiin videonya. dong, jangan. Ya buktiin, Ya. jangan asumsi. Orang Kristen, orang narasumber Kristen yang mengatakan itu. Iya, Ada videonya. buktiin Mana, yang di mana? sini Ini biar kan? kita bahas. Buktikan. Sebentar saya Biar cari kita video. bahas. Pegugat yang mana pegugat? Cari ya, Ya, biar itu, kita Pak, bahas itu, gitu Pak. loh. Hah? Itu link Nah, Aditya, itu linknya. Kamu buka, kamu print, kamu kasih ulama Jangan kamu ya. link, kitab, bukan link. Iya, Saya dapat link. elah, itu dari Al-Qurtubi. Iya, kitab apa Dari kerajaan namanya? Arab Saudi. Tahu Arab Saudi nggak? Kitab apa Tahu Arab namanya Saudi dulu? nggak? Ulama Tahu Arab Saudi pengarangnya nggak? siapa? Harus jelas orangnya caranya Al-Qurtubi siapa. nih, Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Tahu Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi nama nggak? apa dulu Al-Qurtubi itu? Tafsirnya Al-Qurtubi ini. Tafsirnya Al-Qurtubi, surat 33. Emang Ayat nggak 37. benar? Emang nggak benar Aditya bahwa Zainab itu adalah menantunya sang nabi? Iyalah, bener dia, ada Benar betul. kan? Kitabnya, Pak. Nanti saya kasih ayatnya, Udah, tunggu sampai lu saya lagi copy cari. itu link, lu copy itu link, lu print. Itu kan bahasa Arab. Lu kan ngerti bahasa Arab. Ya, lu baca Jelaskan kan Anda Lu yang terjemahin mengatakan itu Nabi tadi. Saya kata per kata. jelaskan kan Anda yang membuat pertanyaan ya, Anda yang jelaskan dulu toh. Nanti mungkin saya Lu bisa kan jawab. minta linknya. Itu kan tafsirnya Bukan itu link kan kitabnya, mengenai nama surat kitabnya 33 ayat apa? 7. Nama Kitabnya di kitabnya apa Al-Quran lu dulu? 33 ayat 37. Lu baca aja itu. Lu bilang ini tafsirnya itu astaga. Nah, Anda tadi kan mengatakan Al-Qurtubi itu siapa orangnya? Itu orang mana itu? Al-Qurtubi Aditya, itu kan, Al-Qurtubi dia nggak tahu. masa nggak tahu? Aditya, Iya, Al-Qurtubi itu top Iya, terkenal. Aditya, Waduh. Muhammad Penulis itu- hadis. Muhammad Ya, itu ngambil nama aslinya siapa mengambil itu? istrinya si Bentar Jaid, dulu. si Jaid. Udah lu nggak usah kabur ya. kemana-mana, lu jangan cari alasan Nah, buat Al-Qurtubi itu menghindar. nama aslinya siapa Itu dulu? Coba. dari dengar dulu, itu dari kerajaan Ya. Arab Saudi linknya. Ya. Kalau bisa Pak Bobo kasih di itu tuh di live chat biar orang-orang pada lihat itu isinya apa. Ya, Ini, nama Pak- aslinya. Mana? Pak penggugat, sebentar dulu. Nama sang aslinya penggugat. Baru nikah? Itu Nah, anaknya yang tadi itu Pak, yang istri, link tadi kasih ke live chat Pak mau biar gini, para mau belajar penonton Islam. tahu. istrinya si Pahami kuliah Jaid One by itu. one by one, Belajar one by Islam. one. Coba lihat darah Lu aja- dulu satu-satu. Lu aja Jadi belajar Islam enak. dari ulama. Oke, ini Itu tinggal belajar Aditya, dari link, tapi dari kitab. Aditya itu yang Oh, lu mau diambil coba sama gua? Lu mau coba? Atau Yuk, sang gua penggugat. jabanin Al-Quran lu yuk. Aduh, sabar. Ada kan mengatakan Al-Qurtubi. Gua nama kasih lu, aslinya gua siapa kasih ya? lu ayat Al-Quran lu nggak bisa jawab. Mau coba nggak? Nggak, kamu kan Surah mengatakan Al-Baqarah 61. Al-Qurtubi Nabi yang dibunuh sebelum Musa siapa? Sebentar, Al-Qurtubi itu nama lengkapnya Surah siapa? Al-Baqarah ayat 61. Siapa Nabi Hah? yang dibunuh sebelum Musa? Al-Baqarah berapa, Pak? 61. Al-Baqarah 61. Al-Baqarah tuh ayat berapa ya? KS2. Surah 2, Pak. Sebentar, Pak sang penggugat. Coba bagikan link saya, Pak. Ini dari Republika Khazanah Islam. Coba Pak bagikan, ya. Nih, wanita-wanita terkemuka Zainab binti Jahsy dinikahi Ya. Rasulullah atas perintah Allah. Ini dari republika.co.id, ya kan?
mengenai khazanah Islam ini, ya kita bacakan aja. Ia telah masuk Islam sejak dulu dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian Rasulullah meminangnya untuk dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau, anak angkatnya Nabi nih ya. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, saya masih belum yakin dirinya untuk diriku, sedangkan diriku adalah seorang janda Quraisy." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah meridoinya untuk dirimu." Kemudian Zaid bin Haritsah menikahinya. Ya kan? Jadi istrinya Zaid lah ini, istri anaknya atau menantunya Nabi ya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi rumah Zaid. Namun beliau tidak menemukan Zaid di rumahnya. Zainab, istri Zaid, datang menyambut Rasulullah untuk menghormatinya. Namun Rasulullah menolak untuk masuk ke dalam rumah. Zainab berkata, "Dia sedang tidak ada di sini, wahai Rasul." Maksudnya Zaid ya, tidak ada di rumah. Tapi Rasulullah SAW tetap menolak tawaran Zainab untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Zaid tiba, istrinya memberitahu tentang kedatangan Rasulullah ke rumah mereka. "Tidakkah kau mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam?" kata Zaid. "Aku sudah menawarkan padanya untuk masuk, tetapi beliau tetap menolak," jawab Zainab. Pernikahan Zaid dan Zainab tidak berlangsung lama. Hubungan suami istri antara keduanya kurang harmonis. Zaid kerap mengadukan masalah rumah tangga yang ia hadapi kepada Rasulullah. Bahkan ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan Zainab. Rasulullah berpesan, "Jaga baik-baik istrimu, jangan diceraikan. Hendaklah engkau takut kepada Allah." Akan tetapi, Zaid tidak kuat bertahan dalam biduk rumah tangga yang ia bangun bersama Zainab. Ia pun menceraikannya. Tak lama kemudian, ini nih, tak lama kemudian turunlah firman Allah. "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia." Kami ini Allah mungkin ya. "Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka." Aduh, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini sesuai dengan QS Al-Ahzab 37. Ya, itu Ya. bisa ngambil hukum fikih di situ, Bang. Iya, makanya kan aku bilang. Tadi kan kamu bilang Daud itu mengintip orang mandi. Daud memang melakukan kesalahan, Nah, sekarang Aditya. hukum fikih apa yang Dan diambil dari ngintip? Sebentar dulu. Hukum fikih tidak apa yang ada dapat diambil hukum-hukum dari itu? fikih. Dia memang Fikih mah di hukum tertarik, kamu. dia tertarik kepada istri panglimanya dan dia mengakui kesalahannya itu dan ditegur oleh Nabi Nathan memang. Maksud Dan dia saya, menerima hukuman. iya, dan dia menerima hukuman atas itu, anaknya mati. Iya kan? Yes. Nah, Betul. ini kan Ya, lain karena dalam Islam ceritanya. juga begini. Ya, ini kan Ini Begini, dalam Islam sebentar. disahkan. Bentar. Ini disahkan. Iya, ini nih, tak lama kemudian turunlah firman Allah untuk mengesahkan Nah, itu pernikahan hukumnya ini, gitu. di situ. Ya, karena apa? Dalam Iya. Islam itu ya ada Ah, hadis lain mengatakan sekalipun ah, anak itu anak angkat, misalkan anaknya ini anaknya Bang Jiler ini kan, saya adopsi kan. ah, Nah, ah, dalam Islam itu tidak boleh misalkan nama anaknya Siti misalkan, oh ah. Siti bin Aditya gitu. Itu nggak boleh dalam Islam. Tetap nama orang tua aslinya yang dipakai binti Ciler gitu loh. Ya sekalipun saya sudah adopsi gitu loh.
Dalam Islam gitu Iya. tidak boleh mengganti nama orang tua yang sesungguhnya. Nah, karena memang tidak ada hubungan darah di situ gitu loh. Itu. Jadi hukumnya itu Nggak Ya, ada hubungan menantu- darah, bahkan jadi halal, bahkan jadi halal Pak. aduh, Iya, menantu- Jadi halal. Kira saya keluar dah Bang Bob ya. Ini malah sama sang penggugat ini nggak suka saya dari dulu kemarin ya. Oke, saya pamit deh. Sampai bukan Jangan sampai keluar dulu. Aduh, Sudah, sudah. merajuk dia. Jangan Masuk kabur lu. karung sudah. Aduh, kabur Dia terdesak begitu tuh selalu Pak. Kalau terdesak kabur. Sama, Padahal sama masih banyak yang Dani. kita mau Dia tanya waktu itu. kemarin itu, Sama sama Dani. begini Pak, dia kemarin tuh masuk apa buka live streaming, membahas Alkitab, ya kan? Dia membahas Alkitab. Saya masuk, saya tegur. Lu bilang sama kita, ya lu nggak pernah bahas Injilnya Kristen, yang dibahas Injilnya Nasrani. Tapi yang lu buka kitab Yohanes berapa kemarin itu dia ngomong pakai bahasa aslinya. Saya tegur langsung. Injil Aku Nasrani ada- emang ada Yohanes. Baru tahu saya. Di live chat ada yang Bukan, bilang, itu Al-Baqarah berapa? Yang mati sebelum Musa? Al-Baqarah berapa? Ayat 61, Pak. Jadi Pak gini. Bombom, di saya live bisa chat ada ngomong. yang ngomong begini, sebentar Pak Lidara, saya sampaikan sedikit aja. Dari Rizky Andika katanya, Bro Aditya, chiller itu dungu, karungi katanya gitu kan, dia suruh Aditya ngarungi saya. Rizky Malah kembali. Andika, Kebalik. Masuk dia yang saya Kebalik. ngomongin, Tat. Kebalik. Aduh, kasihan deh matanya lu. buta ya. Jadi gini. Oke, Oh, Bu lanjut, Pak Sofiatul, Lidara, itu sorry. tadi link bisa di copy Bu Sofiatul. Oke. Sorry, saya kepotong. Oke. Silakan Pak. Begini. Ya, shalom teman-teman, shalom Pak Bom, shalom teman-teman semua. Shalom, Saya Pak. begini, ya kalau ngelihat ini ya, tetangga sebelah nih ya. Saya ingat waktu sekolah dulu Pak Ciler, kawan-kawan. Kalau saya tuh ya terus terang aja Pak, saya dulu bandel tukang nyontek Pak. Jadi kalau ada ulangan, terutama matematika, jujur saya matematika saya kurang. Ketika matematika ada teman saya di depan ini anaknya pinter sekali. Saya nyontek sama dia matematika. Saya nyontek, dia dapat 100, saya dapat 100 Pak. Karena kalau saya nyontek pasti bener. Kan begitu. Kalau saya Iya, bikin sendiri iya, pasti iya. salah. Gitu. Nah ini yang saya heran, udah nyontek, tapi salah semua. Jadi percuma nyontek begitu loh Pak. Mantap itu. Udah Mantap, nyontek Pak kitanya Lidara. keliru-keliru pula. Nah Pak itu dia. Lidara, itu bukan matematika, mati-matilah. Kan udah Pak Bom nyontek yang tadi, nih. Pak Bom. Kan Pak ini Bom, Pak Lidara. Ya, Iya, iya. Ya. Udah nyontek Ah. kan kisah Isa. Keliru pula dia ponakannya Musa dan Harun si Isa. Ya itu dia Bu Sofiatul. Tadi kan saya Parah. ceritakan saya jujur, saya matematika, hitung-hitungan salah semua Bu. Saya tuh nggak pernah bener matematika. Nah ketika ujian, saya nyontek, saya nyelongok ke depan. Dia isinya segitu, saya isi juga. Isi segitu, isi bener semua Pak, nggak Bu, nggak ada yang salah. Sama isinya yang dia isi sama istri saya. Karena saya nyontek. Kok ya ada orang nyontek tapi malah salah semua. Ini yang bingung saya Pak. Bu. Lidara, kalau Pak Lidara, Ya, Pak ya, Lidara, kalau saya beda Pak Lidara. Kalau saya nyontek, ya saya tetap salahkan sedikit supaya nggak ketahuan. Oh Kalau gitu persis ya. sama ketahuan dong. Oh gitu. Iya benar masuk dia. Apalagi duduknya berdekatan. Terus saya ingat lagi, mungkin ada yang ingat ya, lagu dulu terkenal Sahabat Bagai Kepompong. Bener nggak ada lagu Sahabat sebagai kepompong. Jadi kalau saya lihat Sahabat Bagai Kepompong ini saling angkat-angkatan, saling tunjuk-tunjukkan. Jadi si kepompong nunjuk ulet jadi ulet, lu jadi ulet ya. Nah untuk balas budi si ulet nunjuk kepompong, ya oke lu jadi kepompong ya, ntar kita jadi kupu-kupu. Gitu. Tanpa ada orang yang tahu. Nah inilah sahabat kepompong, saling tunjuk menunjuk, yang satu jadi atasan, yang satu jadi bawahannya, yang bawahan nunjuk atasan nunjuk, tanpa ada orang yang tahu dan tanpa ada orang yang menyaksikan begitu. Nah kemudian saling contek menyontek, salah semua contekannya gitu loh Bu. Jadi ya ini yang saya bingung ya, karena apa? Terus Bu Sofiatul ya, kalau saya lihat ya, saya pelajari ternyata Zoroaster ya Bu ya. Zoroaster itu kan ada di abad ke-6 Bu Sofiatul, benar nggak Bu?
Setelah saya pelajari, ternyata Zoroaster Zoroaster tuh itu kuno banget tuh. Itu kuno banget. iya Sebelum kuno. Dia Masehi loh kayaknya. 12.000 tahun, Bu. Iya 12.000 sebelum tahun Masehi kan. sebelum Masehi dia sudah ada. Iya. Nah, ternyata di ajaran Zoroaster, saya bacain ya, Bu ya. Nih, dalam pemahaman Zoroaster, setiap orang akan mengalami penghakiman setelah meninggal, ya. Penganut Zoroaster meyakini ketika seorang meninggal dia harus dapat membuktikan dirinya telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Mereka Sama kan percaya amal baik kan. iya, amal kebaikan. Jadi mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal harus melewati jembatan Sinfat, Bu namanya. Ya betul Jembatan Sinfat ya. Saya Sinfat lupa. Kemarin ini saya ingatnya iya. Civa. Nah, Sinfat, yaitu jembatan yang menuju ke surganya. Jiwa manusia ini, roh-roh yang sudah meninggal ini akan satu-satu melewati jembatan Sinfat ini. Ketika amal kebaikannya dia sedikit, lebih banyak kejahatannya, dia pasti akan jatuh dari jembatan Sinfat ini, masuk ke neraka yang penuh api. Nah, ketika dia berhasil Sama melewati kan ini jembatan, teologinya sama Islam. nah, ya makanya saya bacain biar Bu Sofi paham, teman-teman juga paham. Nah, kemudian setelah melewati jembatan itu, ketika dia masuk kepada surganya, mendapatkan kenikmatan di surganya, begitu loh, Bu. Nah, kemudian Zoroaster ini yang saya baca ya, Zoroaster ini kan punya banyak dewa-dewa, Bu. Ya, mereka ya Tuhan yang universal, yang maha kuasa, yaitu Ahura Mazda namanya, Ahura Mazda. Nah, kemudian Ya, mereka Ahura punya Mazda. ya, mereka punya ada Asa Fahista, Vohumana dan banyak-banyak. Itu ternyata Tuhan dewa-dewa ini diikat jadi satu, diunifikasi secara universal menjadi Tuhan yang satu. Menjadi Tuhan yang esa. Nah, ini disebut Tuhan yang universal dan maha kuasa dan satu. Hanya ada satu Tuhan yang universal. Jadi Tuhannya ini adalah sekumpulan dewa yang dijadikan satu. Seperti sapu lidi lah, diikat jadi satu. Ya, dibilang inilah Tuhan yang satu. Ternyata terdiri daripada berhala-berhala yang dijadikan satu. Itu loh, Bu. Jadi ya seperti itu. Kemudian kalau mereka meninggal katanya ya, mereka 3 hari ya, waktu 3 hari itu rohnya si yang meninggal itu masih ada di keluarganya. Nah, kemudian di dalam kematiannya itu mereka seperti disiksa di dalam kuburnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, yang mana nyontek yang mana yang nyontek yang mana? Kayak saya tadi, Bu. Kalau saya nyontek kan benar semua, kata Pak Mordika kan harus harus disalah-salahin supaya jangan ketahuan kan gitu Pak Mordika ya. Gitu loh Bu Sofiatul. Benar nggak ya Zoroaster seperti itu ya? Iya. Di Zoroaster juga kayaknya ada ajaran tentang bidadari surga juga. Ya, jadi begini, ini yang saya baca ya. Jadi dalam tradisi Zoroastrianisme ya, yang jahat diwakili oleh Angra Mainyu namanya atau Ahriman ya. Nah, mereka ini ya memang ada berkuasa atas tanah, berkuasa atas api ya, terus api jantan ya, dewa-dewanya mereka. Nah, alam semesta ini di alam semesta ini ajaran Zoroaster ini setelah berusia 12.000 tahun. Ya, jadi pada periode 3.000 tahun pertama ya, ketika Ahura Mazda menciptakan alam semesta ya. Jadi Ahura Mazda ini menciptakan juga selain daripada Elohim yang telah menciptakan dunia pada kejadian 1, dia juga menciptakan dunia Ahura Mazda ini. Jadi dia punya penciptaan gitu loh. Ya, kemudian pada periode 3.000 tahun ketiga, 3.000 tahun kedua, Ahura Mazda ini ya saling mengalahkan ya dengan yang lain, dewa yang lain. Periode 3.000 tahun ketiga ya ini penglihatannya. Ya, jadi
intinya pada itu dewa-dewa itu adalah dewa-dewa itu diikat jadi satu, kemudian menjadi Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi itulah ini. Kemudian ada aturan-aturan ibadahnya ya. Terus kemudian ada sekte-sektenya juga di Zoroaster. Itu Bu Sofiatul. Silakan yang lain. Sebentar dulu. Saya mau Itu tanya dulu dicek. sama Pak Timothy. Sebentar Bu. Pak Timothy. Pak Timothy. Ya. Pak Timothy. Pak Timothy. Mana nih Pak Timothy? Pak Timothy. Pak Timothy. Pak Timothy. Aduh. Coba jawab ya. Saya mau Beli tanya dia dulu. kopi. Tadi dia, Beli nasi goreng dia kayaknya. Pak Timothy. Tuh, Timothy mana? Malah saya perlu mau tanya loh. Tadi dia masuk Aditya. Ini kita bahasin dulu ya. Ini senjatanya Ramana Raja ini. Saya ada monitor Iya. ini tadi ini. Iya, tadi saya lihat Timothy di Aditya itu dia disikat habis sama Ramana Raja, Valen sama si Aditya gitu loh. Jadi kemudian diturunin, katanya Aditya kemana tadi Aditya? kabur Bu, kabur. Kabur duluan. Takut Sang digugat, Bu. penggugat itu, gara-gara sang penggugat itu. Marahin Bu, sang penggugat tuh Bu. Kenapa? Kan dipiara tuh yang kayak begitu harusnya. Ini Bu, ini Ramana Raja punya senjata ampuh nih. Senjata yang menurut dia ampuh, padahal bagi saya itu senjata yang kacang-kacangan. Nih, dia tanya begini Bu ya, sama Pak Timothy. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, senjatanya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan Yesus sebagai hamba saja. Jadi bukan nabi, bukan Tuhan, bukan apa. Ini pertanyaannya di sini. Dia nggak ngerti ayat ini. Nah, ini senjatanya dia, Pak. Silakan teman-teman diskusikan ini, bicara. Silakan. Ada yang mau tanggapi? Boleh Pak Bom. Iya Ada. Pak Bom. Iya, silakan Bu Sofiatul, silakan. Saya dulu apa Gus Sofiatul? Saya Bu memulai. Sofiatul dulu apa? Kalau itu itu kan di kitab Yesaya kan juga ada. Di kitab Yesaya juga ada kan hamba yang menderita. Jadi memang Mesias itu akan disebut hamba karena dikatakan Yesus yang dalam rupa Allah itu dia tidak mempertahankan keilahiannya, tapi dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba, artinya dalam rupa manusia. Jadi manusia itu disebut juga doulos atau hamba. Jadi Mesias itu juga disebut hambanya karena dia adalah Allah dalam rupa manusia. Simpelnya sih begitu sih Pak Bom. Kalau Pak Bom ada yang lain sih silahkan. Kalau itu sih pandangan saya ya. Jadi dalam rupa hamba, manusia itu dalam rupa hamba, dalam rupa manusia. Betul, Bu Sofiatul. Maksudnya hanya antara raja Ya gimana? betul, Bu Antropos. Sofiatul. Betul. Antroporos. Raja bagaimana Pak Antroporos. Bom? Pak Bom, maksudnya Ramana Raja itu gimana? Dia bilang Yesus itu hanya manusia biasa, bukan dia Tuhan. Jawabannya di situ, bahwa Enggak, hambanya maksudnya dia menafsirkan hambanya di situ siapa? Hamba siapa? sebagai manusia hanya utusan saja hamba. Jadi sama Itu- dan nabi. Oh, itu di situ kita lihat ya. Keterangan hamba itu, coba Pak Bom membuka ayatnya. Nah, di situ tuh hamba itu hambanya menerangkan Allah Abraham, bukan Abrahamnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham, Ishak dan Yakubnya, Allahnya. Jadi Yesus Kristus itu hambanya Bapa, Elohim, sebagai utusan, kan begitu. Bukan Abraham, bukan Ishak, bukan Yakub. Bukan berarti Yesus hamba Abraham atau hamba Ishak atau hamba Yakub, bukan. Allah Abraham itu keterangannya itu. Iya kan? Ya.
Nah, Iya Pak, betul Pak Bom. Jadi itu Udah, kan yang saya seringkali jawab ya. hamba dan Kalau saya utusan. jawab, saya kasih mati dia langsung. Kalau saya jawab langsung, saya kasih mati dia dalam. Kalau saya jawab langsung, saya skakmat. Kalau saya ya, jadi saya kasih tahu teman-teman ya. Di sini tertulis bahwa dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan, perhatikan, telah memuliakan hambanya. Dalam arti hamba adalah dalam rupa manusia, karena Tuhan adalah roh, sehingga dia bisa dapat berjumpa dengan manusia. Dia harus dalam rupa manusia dalam merendahkan diri, dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 8. Seperti Pak Mordecai tadi sampaikan dan Ibu Supiatu. Dia mengambil rupa manusia dalam arti keturunan Raja Daud, yang seperti mana dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan daripada anak manusia, yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kalau kita lihat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berarti menuju kepada yang mana Yesus pernah katakan dalam Yohanes 5. Nah, kita harus jelaskan sama Ramana lagi. Saya pernah diskusi sama dia ya, langsung dia diam. Nah, kita kembali dalam Yohanes 5. Di sini Yesus katakan. Jadi ini sebenarnya penjelasan Paulus dari Yohanes 5 ayat 46. Nah, di sini penjelasan. Sebenarnya Rasul Paulus kutip di sini. Nah, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kata menulis di mana? Nah, dia ada di dalam Keluaran. Nah, ini. Nah, di dalam Keluaran 3, nih, ini ayatnya. Keluaran 3 ayat yang ke-14 ke 15. Nah, ini 15. Nah, di sini selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku. Kata mengutus aku ini bukan aku Musa, bukan. Kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Kata aku ini kita kembali ke Yohanes Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa nih, aku adalah aku, telah lagi firmannya, beginilah kau katakan. Dikatakan kau ini berarti kepada Musa. Katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kata aku ini, aku telah mengutus aku, berarti dalam rupa manusia. Berarti siapa? Yesus. Jadi akulah Allah sendiri, Yahweh sendiri telah mengutus aku, yaitu mengutus siapa? Firman. Dia bukan mengutus Musa. Kepadamu ini ya Musa, kepadamu ini Musa. Mengutus itu adalah aku, berarti dia sendiri mengutus firman-Nya. Nah, di situ jawabannya. Untuk jawabannya memahami dia harus baca dari ayat 15 dulu, baru mundur ke belakang, 14. Jadi jawabannya itu jawaban yang sangat, Ramana Raja itu punya pertanyaan yang sangat bodoh ya, karena dia tidak bisa memahami firman Tuhan mulai baca. Dan Kisah Rasul, kalau kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 13 ini, ya kan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kita harus baca konteksnya terus. Nah, kita terus di sini lanjut ke ini kan perikopnya kan apa ya. Nah, khotbah Petrus di Sarabi Solomon. Nah, di sini kita lihat ini masih terus sebenarnya di Kisah Rasul 4. Nah, Petrus ini dia. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Nah, ini Kisah Rasul 4 ini langsung lari ke 12. Nah, makanya Petrus sampaikan begini, ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Nah, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, nama lain itu yang mana? Ya Yahweh. Abraham, Ishak dan Yakub yang tadi dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Jadi saya kira pertanyaannya itu sangat apa ya? Itulah senjatanya dia selalu dibawa. Tidak ada senjata lagi, itu sudah pelurunya. Jadi kalau Ya, karena dia orang ambil satu-satu ayat, Pak. Dia orang ambil satu-satu ayat, langsung berikan kesimpulan-kesimpulan. Itu kelirunya mereka. Karena Alkitab ini kan tidak seperti Al-Quran. Al-Quran kan selalu dalam satu itu aja bisa beda-beda. Kita tadi sudah baca bagaimana beda-beda. Kadang-kadang dicampur, seperti Gideon sama Goliat jadi satu. Bagaimana ceritanya itu kan? Nah, saya teringat ini Pak Bombong. Waktu itu Pak Ismail, ingat nggak Pak Ismail yang bersaksi di tempatnya Pak Yusuf Panubulu? Yang sudah agak tua itu sempat berbicara sama Ibu Sofiatul juga waktu itu.
Saya ingat dia bilang waktu Musa memasukin tangannya ke dalam baju. Kalau di Alkitab kita keluarkan tangannya menjadi kusta, putih menjadi kusta kan, betul kan? Ya. Tetapi kalau di kitab mereka Musa memasukkan tangannya itu ke kerah baju. Waktu dicabut keluar tangannya menjadi putih, menjadi bercahaya, berkilau. Jadi gimana ceritanya, Pak? Tidak seperti Alkitab kita. Kalau Musa keluar tangannya memang kusta, tapi di sebelah mengatakan tangannya berkilau, bercahaya. Ini gimana ceritanya ya? Pak King David. Pak King David. Ya. Ya, kan harus dimaklumi. Kan kita sudah bicara juga bahwa kalau barang ini kan ada loh, ada karya karya buatan tangan dari barang-barang bekas yang dibungkut dari tempat sampah. Nah, itu dia, Pak. Seperti inilah masuk daripada Injil Barnabas, masuk dari Injil Tufulia, masuk dari Zoroaster, masuk dari ini, jadilah ini. Makanya jadilah ceritanya seperti ini. Jadi nggak usah bingung, Pak. Semua pasti kebolak-balik, Pak. Iya, betul. Karena isinya itu adalah isi ini, ya, yang dipungut-pungut dari sini, pungut dari sini, dimasukin gitu loh. Nah, itu dia. Kalau Bob punya mic ya? Izin. Kalau Bob punya mic. Izin saya tambah Pak Bom dikit, sebentar. Tadi Pak Timothy, saya panggil-panggil kemana? Bikin nasi goreng kah? Iya, ada bikin kopi di dapur. Pak Bom, itu izin saya tambah sebentar. sebentar. Aja punya senjata itu gampang sekali dijawabnya gitu aja, Pak Timothy. Iya. Jadi seperti sebelum semut tadi itu kurang ajar itu. Kalau ketemu saya itu habis itu saya kulitin itu. Yang memang benar-benar. Jangan Pak Timothy nanti jadi ini kanibal, jangan Pak. Nanti ada sejarahnya Pak Timothy mengkuliti long semut. Aduh, cucu-cucu nanti baca nggak bagus. Pak. Jadi long kecoa nanti, bukan long semut, long kecoa. Yang saya kuliti pendapatnya Pak, perkataannya tadi, ya kan? Oh iya. Kalau itu saya setuju. Kalau saya itu orang-orang setuju. ini orang-orang bebal, orang-orang ini pendusta, penipu mereka itu semua. Karena apa? Di dalam mereka ini kan tidak ada kebenaran. Ya. Ya semua orang di luar Kristus tidak ada kebenaran. Kan cuma satu kebenaran. Tidak satupun orang yang berkata, selain Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yang ada apa? Kepalsuan. Jadi hanya iblis lah, ya, setan lah, ya, Lucifer lah yang ada di hati orang itu. Menjadi bapak mereka. Injil, ya, jadi setiap Injil kabar baik diberitakan, kalau orang tidak senang, berarti setan yang ada di dalam diri dia. Dan yang paling parah, dari mulut seseorang akan mengaku Yesus bukan. Ada menggel kita di ya. dalam hatinya itu. Ini sudah jam segini, besok aja deh. Iya, Jadi, Pak Timothy. Iya betul. Jadi Ya, seperti Pak. ilung semut tadi itu kurang ajar itu, ya, perbuatan itu kurang ajar itu. Orang-orang ini yang harus kita hajar, dan orang-orang ini tidak perlu dikasih belas kasihan. Orang-orang inilah yang sudah tadi masuk ke dalam neraka jahanam itu. Jadi kalau orang berkata kabar baik itu, mereka Kasihlah pembual mereka itu karena semua. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat karena ada jin setan di dalamnya. Makanya saya tadi tantang jinnya dalam Tentu. dirinya itu. Nah, sekarang Makanya. seperti ilmu semut, jin-jin. Dengar baik nih semua orang yang ada di live chat. Seluruh dukun-dukun, ya. Jin-jin, dukun-dukun. Ya, seluruh apa namanya itu? Guru-guru apa namanya itu yang ada ilmu-ilmu kebal. Suruh kemari semua ke Timothy. Ada dia nih. Ya, apa Ada dia namanya? nih, Timothy. Dukun-dukun, santet-santet, guna-guna, opo-opo Itu long dari semut mana? Dari itu. ya, Itu long dari semut tuh. Aceh sampai Ayo. dari Aceh sampai Irian Jaya. Suruh kemari semua ke rumah Pak Timothy. Timothy pendusta, penipu. Ya.
Kurang Ayo, debat. ajar itu. Timothy, kamu pendusta ya, penipu kamu. Pak Bom, Pak Bom, turunkan saya dengan dia. Saya sama berdua sama dia. Oke. Saya berdua. Udah berdua sudah. Nanti Pak Lobo penekan dan saya. Long Semut, kamu agamamu apa? Kamu itu pendusta. Apa saudaraku Long Semut? Kenapa tadi kau bilang apa? Pak Bom ini channelnya udah nggak mempesona. Oh, udah Orang Muslim kalau bicara banyak gak dari kasih. Ya udah. Pak Sudah. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, yang mempesona yang Timothy, mana? kau Aditya? diam, Timothy. Kau Diam dulu, diam. Yang mempesona Aditya. Nah. Coba kau lihat di layar yang nonton berapa? Ayo, yang nonton layar berapa? Yang nonton berapa? Ih, Pak Lobo mana? Pak Lobo? Yang nonton berapa? Mana? Jadi, Long Semut, ayo. Aditya kau nonton sekarang, Aditya nonton berapa? Paling cuma 10. Teman-teman yang di live chat, tolong ya, kalau setuju dengan Pak Bom tindih 1, kalau Long Semut tindih 2. Silakan, ayo. Setuju dengan Pak Bom tindih 1. Titik 1, kalau ada yang Long Semut, titik 2. Coba Pak Lidara tanya sama Long Semut tentang kepercayaan, coba berdiri di balik tanya kita lagi. Coba Ya. Long Semut. Oke, silakan. Long Semut yang mempesona. Long Semut bisa jelaskan nggak, Long Semut? Yang diserupakan. Bahwa yang disembah Long Semut itu zat atau roh tuh, Long Semut? Yang lu sembah itu Tuhan apa manusia? Hah? Yang kamu lu sembah itu siapa? itu zat cair. Zat cair ini ada itu zat cair Tuhan ini apa ada bensin. atau gimana? Atau Zat manusia cair udah ini mati? zat cair ini bensin. Ente Zat jawab. ini batu. Yang lu sembah Zat itu gas siapa? itu kentut. Ini dia nggak bisa diskusi nih Pak Bom. Dia nggak bisa diskusi. Semut, kalau zat gas itu kentut, asap knalpot itu zat gas. Betul. Jadi yang mana nih? Zat cair. Yesus mati. Yesus mati. Zat cair ini bensin. Siapa zat yang di sini padat yang melihat batu. Yesus? Siapa Ya, yang zat di sini yang padat melihat batu. Yesus? Kalau zat gas itu, Pak Bom lihat Yesus. Zat gas itu Oke, knalpot. Yang Pak keluar Bom lihatnya dari di hati. knalpot tuh Sama zat saya juga. gas itu. Pak Lidara. Semut. Sebentar Pak Lidara. Udah, dia nggak bisa Lihat Allah di diskusi. hati, Pak Bom. Sebentar ya teman-teman, saya permisi dulu ya. Sebentar aja. Kasih saya waktu sebentar aja. Minta maaf ya teman, sebentar aja. Sebentar. Long Semut terakhir. Tadi kamu bilang Yesus mati, manusia mati. Betul nggak? Iya. Buktinya Pak Bom mati nggak? Sudah, sekarang begini. Kita nggak usah ribut. Saya hargai Bapak ya. Iya. Kita diskusi dengan hati yang baik. Saya kan nggak memaksa Long Semut masuk agama Kristen, percaya Yesus. Kan betul nggak? Nah, setahu kamu kan Yesus mati. Nanti kalau saya buka dalil bahwa Yesus memang dia mengaku dia mati dan dia bangkit, kira-kira gimana? Bangkitnya kapan Pak Bom? Bangkitnya kapan? Ya bangkitnya kan saya harus percaya orang yang melihat dan dia menuliskan. Karena semua bukti ada yang umpamanya masalah kasus pidana. Bapak kalau melanggar kasus pidana melakukan KUHP pasal 340 hukuman seumur hidup atau pasal 334 melakukan pembunuhan atau pasal 285 pemerkosaan atau pasal 372 atau 377 penggelapan dalam KUHP pidana, semua akan tertulis datanya di kejaksaan untuk dipersidangkan dan itu nggak bisa dihilangkan. Pasti ada bukti. Paham nggak sebelum saya masuk di Alkitab? Karena saya paham masalah hukum, karena dulu sekolah saya. Paham nggak? Paham ya? Intinya Pak Bom. Jangan sabar dulu. Kita diskusi dulu sebentar. Yesus memang pernah mati, tapi Yesus itu dia punya murid. Kan saya lebih percaya muridnya, bukan percaya orang. Di Alkitab itu ada yang tertulis, dia menulis dan dia adalah muridnya. Dan itu ditulis, berkas itu sudah ditulis 2000 tahun lalu oleh murid-muridnya. Contoh Yohanes. Sekarang kalau Long Semut, kalau kita mau berdialog, Long Semut juga datang bawa datanya. Saya nggak memaksa Long Semut, tidak. Kita diskusi pakai dalil ya. Kalau kita ribut-ribut untuk apa? Kita hidup ini kan cari persaudaraan, cari teman. Oh, Pak Bom so bijaksana, Pak Bom so bijaksana. Ya sudah, kalau kamu nggak mau terima bijaksana. Saya dengar ya. Sebentar dulu. Orang saya Muslim kalau kamu, bicara nggak dikasih saya waktu. tantang kamu. Ya kan?
Saya Ya. tantang kamu berdialog. Sekarang saya mau tanya, apakah nabimu bisa mengutus malaikat atau tidak? Ayo. Mengutus malaikat gimana sih? Saya nggak ngerti. Nabimu bisa mengutus, contohnya, malaikat kau ke sana bikin apa? Yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan. Kira-kira Yesus bisa mengutus malaikat nggak? Enggak lah, dia manusia. Udah mati Oke, dia pula, Pak. manusia. Oke, mati. Kalau begitu Pak Bobo kasih kau 2 ayat saja ya. Habis itu sudah kau pergi sudah ya. Boleh? Kita kasih kesempatan aja ya. Boleh? Ya kan saya kan pakai ayat. Saya bukan pakai kata. Kalau kamu kan dialog nggak pakai ayat. Pak Bom, pakai akal sehat dulu, Pak Bom. Nggak. Akal Berpikirlah sehat secara saja. Dengar. logik, Pak Akal Bom. sehat saya makanya saya Sadarlah, Pak Bom. dengar. Saya pakai akal sehat, makanya orang pintar itu banyak dari Israel dan orang Kristen banyak yang pintar. Kalau kalian cuma punya uang, otakmu aja dimeras, pakai minyak ontak. Ya, saya pakai dalil ya. Saya tidak pakai dalil itu salah. Saya nggak mau pakai mulut saya pakai firman Tuhan. Yang pertama, nabimu tidak punya apa-apa ya. Nabimu tidak bisa mengutus malaikat. Hanya Tuhan yang mengutus, itu pertama. Dan Yesus memang berkata dia mati, tapi dia bangkit. Saya tanya kau, silakan kau buka di kitab Al-Quran mulai dari kitab 1 sampai 6.666 ayat dengan hadis. Tolong jelaskan di mana ada nabimu mulai dari Hidir, dari Kana, dari Samsudin, dari nabi siapa, termasuk nabi kau. Tunjukkan bahwa hari ini saya mati, besok saya bangkit. Tunjukkan ayatnya. Ada nggak? Pak Bom, Ada? bangkitnya, Ada nggak? Yesus bangkitnya kapan, Pak Bom? Oke, nih kau baca Dibangkitkan ini ya. oleh siapa, Pak Bom? Ya, dia sini. Oh, dibangkitkan siapa? Oke, ini Ya. nih dia bangkitkan dari siapa? Lihat ini. Bangkit. Kau tanya kan? Oke, saya jawab. Sebentar kau diam ya. Diam dulu. Teman-teman, hari ini aku karungin lagi 1 orang ya. Saya karungin lagi 1 orang ini. Kau lihat ya. Kasih tunjuk, habis itu kau kasih tunjuk ayatmu bahwa nabimu berkata, saya juga hari ini bisa mati, besok juga saya bisa bangkit, dan saya memberikan nyawa saya hari ini. Contoh ya, kau tunjukkan ayatmu, nabimu berkata, hari ini saya mengambil, saya serahkan saya nyawa, besok juga saya bisa mengambil. Berarti hari ini saya mati, hari ini besok saya bisa bangkit. Pak Bom, nabi saya kan bukan Jangan potong. Saya tunjukkan dulu ayatnya Yesus berkata demikian. Saya telanjang nih kau satu ya. Kau berdebat sama orang lain boleh, tapi Pak Bom kau tidak bisa. Saya tunjukkan. Lihat kau ini, baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Perhatikan, bukan Tuhan, Bapa yang mengambil. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lihat ini. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kau perhatikan. Yesus yang memberi nyawanya. Kau lihat, Yesus mati. Kau lihat ini baca ya. Sebentar teman-temanku, sebentar. Saya sudah masuk dia dalam karung. Kau lihat ini. Nih, kau baca ini. Yesus berkata, jangan takut Yohanes. Ini Yohanes ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lihat gini. Dan yang hidup, aku telah mati. Perhatikan. Ini gurunya Zakir Naik. Dedak bertanya. Di mana Yesus katakan, kapan aku mati, kapan aku hidup, kapan aku bangkit. Mati kutu di Dedak. Jangan seperti nasibnya, Anda seperti Dedak. Ya. Baru hari ini saya jelaskan, 3 hari kemudian kau sakit parah. Lihat. Ya dia yang hidup, aku telah mati. Lihat kata Yesus tulisan merah ini. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan, Yesus berkata demikian. Dan Yesus mengutus malaikatnya di mana? Kau lihatin ya. Kau perhatikan baik-baik. Yesus mengutus malaikat. Kau lihat, perhatikan. Kata siapa? Aku Yesus, bukan aku nabimu. Aku Yesus, bukan aku Musa, bukan aku Daud. Lihat, perhatikan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kepadamu, kepada siapa? Yohanes. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang-gemilang. Terima kasih banyak. Anda bisa tunjukkan dalil. Kalau tidak, saya sudah karungin ya. Minta maaf ya. Pak Bom, Yesus siapa? Sudah, terima kasih banyak. Ya, saya sudah jawab. Buang dia. Semua dileceh. Yesus siapa? Teman-teman, Benar. Yesus kudasya. Ya. Inilah Pak Bom ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih muliakan buat Tuhan Yesus. Yesus yang bisa muliakan.
Yesus yang bisa mengutus malaikat. Hanya Tuhan yang bisa mengutus malaikat. Otakmu lu sebut buka ya. Lu sebut, ini Pak Bombom di layar ya. Kalau kau berdialog sama orang lain boleh. Kalau Pak Bombom kuliti kau. Otak kelakuanmu ya. Kau bicara. Pak Bombom, selamat Pak Bombom. Pak Bombom selamat. Gitu ya. Selamat Pak Bombom. Satu kera dimasukkan lagi ke karung. Iya. Mantap. Masukin lagi nih. Ada Mantap. tidak punya dalil.